baik melalui Facebook ataupun YouTube. Di Bincang Akhir Pekan kali ini akan menghadirkan satu tema menarik tentang cahaya Islam di ujung timur Indonesia. Nah, ini menjadi hal yang menarik untuk kita perbincangkan, seperti apa kondisi saudara-saudara kita yang ada di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua. Dan hal ini beririsan dengan satu program dari Islamic Center Muaz bin Jabal, yaitu program Orang Tua Asuh, yang mana program ini alhamdulillah sudah berjalan dan telah banyak santri-santri ataupun alumni-alumni yang telah merasakan manfaat dari program ini. Insya Allah di kesempatan ini telah hadir narasumber kita, yaitu Ustadz Haji Zezen Senal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala, founder dari program Orang Tua Asuh Islamic Center Muaz bin Jabal. Kemudian insya Allah juga kita akan bersama dengan Ustadz Baharudin Bacola Saimima LC MSOS. Beliau mudir Islamic Center Muaz bin Jabal Raja Ampat, dan insya Allah juga akan kita terhubung melalui Zoom Ali Fahmi Tabiar, salah satu alumni program Orang Tua Asuh yang saat ini sedang melakukan studi di Sudan, dan juga semoga bisa nanti terhubung dengan salah satu peserta juga yang mendapatkan program Orang Tua Asuh, yaitu Darlan Rashid. Beliau saat ini sedang berada di Sukoharjo dalam tugas sebagai pimpinan Ponpes yang sudah menyelesaikan pendidikan di Mesir. Baik sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di program Bincang Akhir Pekan dengan tema Cahaya Islam di Timur Indonesia, kami membuka layanan interaktif di 0852 1222 9092 untuk telepon, dan untuk SMS ataupun WhatsApp di 0852 55 500 943. Mohon untuk mencantumkan nama dan alamat Anda. Untuk pertama kita akan berbincang dengan narasumber utama kita, yaitu Ustadz Haji Zezen Senal Mursalin LC sebagai founder program Orang Tua Asuh di Islamic Center Muaz bin Jabal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah, alhamdulillah. Nah Ustadz, latar belakang saja adanya program Orang Tua Asuh dan memperhatikan ujung timur Indonesia, bahwa di sana cahaya Islam ada, dan apa keinginan yang ingin dicapai dengan program ini, Ustaz? Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi umwalah. Tentu kita ketahui bahwasannya menyiapkan para ulama dan menyiapkan para duat ini adalah merupakan kewajiban bagi semua kaum muslimin. Ya. Jadi dia adalah bukan merupakan kewajiban individu sesungguhnya, tetapi dia adalah merupakan kewajiban bagi semua umat ini untuk menyiapkan generasi-generasi penerus bagi para ulama dan para duat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Dan kemudian yang kedua, tentu mengapa kita lebih fokus kepada kawasan timur Indonesia, karena tentu pada umumnya saat ini di kawasan barat Indonesia jauh lebih maju ya dalam masalah ini, sehingga kemudian berbagai macam pondok pesantren, kemudian Islamic Center, lembaga-lembaga keislaman jauh lebih berkembang ketimbang bagian timur Indonesia. Demikian juga kita dapatkan para duat, ya, demikian para penuntut ilmu jauh lebih banyak di kawasan barat Indonesia ketimbang kawasan timur Indonesia, sehingga kemudian dalam rangka pemerataan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu perlu dilakukan adanya langkah-langkah strategis untuk terus mengembangkan Islam di kawasan timur Indonesia. Dan sejauh ini Ustadz sendiri sudah pernah langsung menyaksikan medan atau daerah ujung timur Indonesia, Ustadz, seperti apa, mungkin bisa digambarkan? Ya tentu kita bertahap ya, dari mulai Kendari, kemudian kawasan Sulawesi Tenggara sampai kemudian ke kawasan Papua. Kemudian kita berusaha untuk mengembangkan sayap di sana. Setelah tempo hari beberapa tahun yang lalu ada isu bahwa adanya pelarangan pendirian masjid di sana, dan kemudian pembatasan kegiatan-kegiatan keislaman, sampai kemudian pada akhirnya mungkin pada tahun saat itu 2013 atau 2012 saya pergi ke Papua untuk melakukan atau untuk melihat secara langsung kondisi saudara-saudara kita di sana. Ternyata kemudian setelah sampai di Manokwari pada saat itu saya disambut dengan sebuah
tulisan besar gitu yang kemudian juga menyatakan bahwa kota tersebut adalah kota yang seakan bukan daerah seorang muslim nanti. Bukan daerah seorang muslim lah gitu ya. Iya. Kemudian saya juga di sana bertemu dengan beberapa tokoh dari tokoh-tokoh kaum muslimin ya yang berasal dari Sulawesi pada khususnya saat itu, yang beberapa yang bertemu dengan saya. Akhirnya kemudian saya mencoba untuk mengusulkan kepada mereka untuk mendirikan sebuah pondok pesantren atau Islamic Center gitu. Namun kemudian pada saat itu mereka mengatakan bahwa sangat sulit bagi kita untuk mendirikan pondok pesantren di kawasan tersebut, mengingat tentu harus berhadapan dengan beberapa aturan-aturan atau kearifan lokal yang mungkin sangat sulit untuk dengan mudah kita membuka program kegiatan dakwah, terlebih kemudian membuka sebuah pondok pesantren atau Islamic Center. Sehingga pada saat itu saya mengajukan sebuah usulan kepada tokoh-tokoh muslim di sana, bagaimana kalau seandainya kita mengambil dari putra-putra terbaik kaum muslimin yang ada di Papua sana, ya, untuk kita bina di Kendari dan di Kolaka di pondok pesantren kita, sehingga kemudian bisa suatu hari nanti setelah mereka menjadi para dai, ya syukur-syukur bisa menjadi seorang ulama gitu, kemudian kita kembalikan ke daerah asal gitu kan. Akhirnya kemudian disepakatilah pada saat itu sebuah strategi itu. Akhirnya kemudian diutuslah untuk gelombang pertama pada saat itu ada 22 saudara-saudara kita, anak-anak muslim Papua, untuk dikirim ke kita, ke pondok pesantren kita pada saat itu di pondok pesantren Baitul Arqam Kolaka. Kemudian ada juga yang di Muad bin Jabal Kendari sini, dan kemudian saat itu juga memang sebagian dari mereka kan masih cukup tanda tanya, jangan sampai ini anak-anak dieksploitasi dan semisalnya, sehingga kemudian untuk keberangkatan dari Papua ke sini pun mendapatkan pengawalan dari salah satu anggota DPRD dari salah satu partai Islam yang turut mengantar sampai ke pondok pesantren gitu kan. Kemudian setelah itu alhamdulillah kita bina sejumlah anak-anak Papua yang saat ini alhamdulillah banyak dari mereka sudah menjadi imam masjid, sudah menjadi dai di tempat mereka masing-masing, kembali ke kampung halamannya. Kemudian tentu setelah itu kemudian kita pun berpikir untuk mendirikan tetap kita memiliki pemikiran untuk mendirikan sebuah lembaga yang harapannya adalah dikelola oleh putra Papua, ya, maka berdirilah kemudian Islamic Center Muad bin Jabal di Raja Ampat, mengingat di kawasan itu adalah yang paling memungkinkan untuk berdirinya sebuah Islamic Center atau pondok pesantren. Ya, karena saat itu kami juga mendapatkan tawaran, sungguhnya di Manokwari ada sebuah kawasan yang cukup luas siap untuk diwakafkan, tetapi kemungkinan akan terjadi beberapa gesekan berkenaan dengan beberapa kebijakan lokal dari adat dan budaya yang ada di sana gitu kan. Dan ternyata setelah alhamdulillah saat itu kami tidak mengambil kawasan itu dan kemudian diambil oleh saudara kita yang lain, ternyata juga apa yang kita duga memang benar-benar terjadi. Ya, kemudian kawasan atau lahan tersebut dipermasalahkan dari segi adat, dan ketika saudara-saudara kita membangun masjid pun saat itu adalah mendapatkan gugatan yang kemudian menjadi isu nasional gitu. Dan sehingga kemudian pada tahun 2013 kalau tidak salah saya mendapatkan kehormatan dari kedutaan Saudi Arabia untuk mendampingi beberapa tokoh-tokoh adat dari berbagai macam penjuru di Indonesia, termasuk Papua. Ya, termasuk diantaranya ada sekitar 8 orang pada saat itu dari beberapa tokoh kepala suku dari Papua. Kemudian saya berbincang saat itu tentang kemungkinan untuk mendirikan Islamic Center atau pondok pesantren di Papua. Sehingga sepulang dari umroh
ya mereka kemudian memanggil saya untuk sebuah tablik akbar di Kota Wisai di Papua Barat. Akhirnya kemudian saat itu alhamdulillah saya datang ke Papua atas undangan saudara-saudara kita tersebut, dan saat itu kemudian kita mengadakan acara tablik akbar di pinggir pantai Wisai yang Masya Allah panitia jazakallahu khair menyiapkan hadiah door prize saat itu melaksanakan ibadah haji bagi salah seorang yang hadir yang beruntung gitu kan. Dan bahkan pada saat itu dihadiri oleh Bupati Raja Ampat. Saat itu bupatinya non muslim, pada saat itu namanya Pak Markus Wanma kalau tidak salah. Dan bahkan beliau pun memberikan satu hadiah ibadah haji juga, sehingga kemudian menambah semarak kegiatan tersebut. Dan saat itu dihadiri oleh sekitar 1.500-an orang lah yang hadir dalam kegiatan tablik akbar tersebut. Saat itu kalau tidak salah momennya menyambut kedatangan bulan Syawal Ramadan. Dan kemudian di hadapan sekian banyak kaum muslimin, ribuan kaum muslimin yang hadir pada saat itu di hadapan para Pak Bupati Raja Ampat, kemudian saya ya sedikit agak bermain politik lah, dalam artian kata memanfaatkan momen itu, ya karena tentu pada saat itu Pak Bupati Raja Ampat eventnya adalah sangat dekat ke pemilihan ya pilkada untuk periode yang kedua gitu. Sehingga ada kepentingan, sedikit kepentingan juga terhadap suara kaum muslimin pada saat itu. Sehingga kemudian momen itu, walaupun ini adalah bukan momen kampanye ya, sama sekali bukan momen kampanye, tapi saat itu kemudian saya memandang bahwa ada momen yang tepat untuk menyampaikan hajat itu di hadapan Pak Bupati dengan masyarakatnya, sehingga kemudian saya saat itu meminta dukungan dan meminta sokongan dari Pak Bupati jika kita kemudian membangun Islamic Center atau program Orang Tua Asuh Cahaya Islam di Timur Indonesia. Dukung program pendidikan untuk anak Muslim Papua. 40 santri siap menanti uluran tangan Anda. Hanya dengan 1 juta rupiah per bulan, Anda telah menjadi orang tua asuh bagi mereka. Metodenya bisa jenis orang tua asuh mandiri atau berserikat. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض beberapa saat terkait tentang bincang akhir pekan kita dengan tema Cahaya Islam di ujung timur Indonesia. Tadi saya sempat tentang masalah pendirian Islamic Center Muaz bin Jabal di Raja Ampat. Kalau sisi usia sudah berapa tahun ini Islamic Center Raja Ampat ini? Sekarang kurang lebih sudah 4 tahun. 4 tahun ya? Ya, sudah 4 tahun berdirinya Islamic Center Muaz bin Jabal Raja Ampat. Nah, dan kita akan mencoba untuk langsung menghubungi salah satu narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Baharudin Baco yang saat ini sudah terkoneksi melalui Zoom, pimpinan atau mudir Islamic Center Muaz bin Jabal Raja Ampat. Assalamualaikum. Ya, lagi proses connecting, dan bagi sahabat Muaz bahwa program dari Islamic Center Muaz bin Jabal berupa program orang tua asuh ini sudah berjalan beberapa tahun, dan kurang lebih alumninya sudah berapa nih, Seth? Tentu bahwa alumni atau dengan kata lain bahwa program orang tua asuh ini kan tidak
terbatas pada pada ujung timur Indonesia. Ujung timur Indonesia dalam artian kata bahwa tidak terfokus di Raja Ampat. Ya, dan alhamdulillah dari sejak awal ya kita banyak memberikan subsidi kepada para talibul ilm, dan dari sejak pendirian Islamic Center Mu'adz bin Jabal berkatakan dengan program program kaderisasi imam dan dai ini juga saat ini sudah banyak ya nih para alumni dan asatidah yang telah merasakan manfaat dari program ini. Saya kira Ustadz Bahar sudah ada di atas pohon ini untuk berburu sinyal di Papua. Ahlan wa sahlan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Waalaikumsalam. Bisa mendapatkan audio dari kami. Halo. Assalamualaikum. Bisa connecting dengan Ustaz Bahar karena internet di Islam Center Mu'adz bin Jabal juga tidak seperti kita yang ada di Indonesia Tengah ataupun di Barat, sehingga beliau harus mencari lokasi-lokasi atau titik-titik tertentu untuk bisa mendapatkan sinyal yang baik. Coba kita sapa kembali. Assalamualaikum Ustaz. Ya, masih ya, belum bisa mendapatkan audio yang baik dari Ustadz Baharudin. Assalamualaikum Ustadz. Beliau mendengar nampaknya. Nampaknya beliau mendengar, cuma mungkin audio di studio yang tidak bisa kami tangkap, mungkin dari operator bisa menyambungkan audio Ustadz Baharudin ke studio. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Alhamdulillah. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Masya Allah. Kalau tampaknya Masya Allah background antum ini benar-benar alami. Nah, Ustadz bisa menceritakan kondisi di pesantren kita di Islam Center Mu'adz bin Jabal Raja Ampat seperti apa, Ustadz? Ya, baik. Berkaitan dengan kondisi pondok pesantren Mu'adz bin Jabal Raja Ampat, kalau dilihat dari di sini saya sampaikan atau jelaskan dari dua sisi ya. Yang pertama berkaitan dengan akademik atau kurikulum pondok pesantren. Perlu ketahui bahwasanya saya di sini baru bergabung di Islamic Center Mu'adz bin Jabal pada bulan November 2020. Ya, ketika saya tiba di Islamic Center Mu'adz bin Jabal, di sini banyak yang saya benahi dan juga perbaiki, terutama masalah kurikulum. Soalnya kalau dilihat dari kondisi para santri, ya para santri kami, ya, banyak di sini para santri pertama banyak yang masih belum bisa membaca Al-Quran. Kemudian selain itu ada pula para santri yang sudah bisa membaca Al-Quran namun masih terbata-bata dan perlu diperbaiki lagi bacaan Al-Qurannya. Sehingga dari situ ya, banyak kurikulum yang saya benahi, terutama di sini saya membagi menjadi beberapa halaqah, ya, baik halaqah Iqra bagi mereka yang belum bisa membaca Al-Quran, kemudian halaqah tahsin untuk perbaikan bacaan. Yang masing-masing halaqah ini saya targetkan kurang lebih 3 bulan mereka menempuh bisa membaca Al-Quran dan juga perbaikan bacaannya. Kemudian setelah itu
berpindah ke halaqah yang ketiga, itu halaqah tahfiz Quran atau mulai menghafal Al-Quran. Selain itu di setiap maghrib ya, setelah maghrib itu kajian full ya dari Senin sampai Ahad. Adapun Ahad sore ya kami berikan kebebasan kepada santri untuk kegiatan-kegiatan ekstra ya, berolahraga dan lain sebagainya. Jadi masih butuh banyak pembenahan dan juga pada para santri. Adapun kondisi fisik bangunan, alhamdulillah pondok kami kalau saya lihat ya merupakan satu-satunya pondok pesantren di Raja Ampat. Ya, satu-satunya pondok di Raja Ampat. Dan pondok pesantren kami alhamdulillah kalau dilihat ya sudah lengkap ya, satu paket yang diberikan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran kepada para donatur yang telah memberikan bangunan tempat pembelajaran kepada para santri. Cuman ada, kalau dilihat sejak berdirinya pondok ini sampai saat ini, ya mungkin karena tidak cocok ya dengan kondisi cuaca atau iklim khususnya di Wesai, khususnya di wilayah pondok pesantren yang lembab, sehingga banyak terjadi adanya kerusakan-kerusakan pada bangunan, terutama untuk plafon, baik plafon masjid, kelas, asrama santri. Ya, karena plafon bangunan tersebut semuanya terbuat dari bahan gypsum ya, yang mudah hancur, sehingga beberapa baik di asrama maupun di kelas ya sudah kami ganti dengan bahan triplex. Adapun seperti di masjid dan beberapa lokasi bangunan lainnya ini belum tergantikan karena masalah pembiayaan ya untuk menggantikan itu ya cukup banyak. Jadi untuk kondisi fisik dari bangunan untuk banyak perawatan lebih lanjut lagi. Mungkin demikian tentang kondisi pondok pesantren kita. Kondisi santri kita sendiri, jumlah santri, kemudian dari pribumi sendiri seperti apa kondisinya, Zat? Jumlah santri dan alhamdulillah ya, jumlah santri dan ini sudah masuk angkatan keempat ya, angkatan keempat sejak 2016. Dan untuk jumlah santri secara keseluruhan mulai dari level musawa awal, level kelas 7, 8 dan 9, total semuanya ada 25 santri. Adapun jumlah santri pribumi, untuk jumlah santri pribumi kurang lebih 10% ya, baik itu pribumi Wesai sendiri, ada juga yang asli Papua dari Fak-Fak, Sorong, dan juga dari Raja Ampat ini sendiri. Nah, Ustaz. Kemudian untuk saat ini strategi-strategi apa atau mungkin langkah-langkah teknis yang dilakukan di pesantren untuk bisa mengembangkan pondok dan juga menumbuhkan minat masyarakat untuk bisa masuk ke pondok pesantren atau ikut belajar seperti apa, Ustaz? Oke, baik. Jadi sejak saya datang ke Wesai, waktu itu saya diajak oleh teman saya, Ustaz Muhammad Kabir. Beliau ajak saya ke sini ya. Saya sendiri yang tinggal di Sorong kala itu ya. Saya tidak tahu kalau ada pondok pesantren di Raja Ampat ini. Dan yang saya tahu cuma ada Islamic Center. Jadi ketika saya datang waktu itu kurang lebih bulan Agustus atau Oktober waktu itu, baru saya tahu, oh ternyata itu ada pondok pesantren di Raja Ampat ini. Kemudian setelah itu saya coba jalan-jalan di Wesai ini, ya, masih kota Wesai karena Raja Ampat ini merupakan kepulauan. Jadi ternyata setelah saya wawancara, bertanya-tanya dengan orang-orang yang ada di Wesai ini, ternyata banyak yang belum mengenal atau tidak tahu akan adanya pondok pesantren di Raja Ampat. Oleh karenanya, di antara strategi saya
untuk memperkenalkan sosialisasi pondok pesantren ini, pertama saya coba jalin silaturahmi ke tokoh-tokoh yang ada di kota Waisai. Kemudian gencar untuk melakukan kajian-kajian rutin di masjid, baik itu via langsung ya, atau kajian itu via ya, medsos ya, atau sosialisasi buat video dan sebagainya. Selain itu juga saya berencana untuk mengunjungi ke daerah-daerah atau kampung-kampung yang berada di sekitar kota Waisai ini. Ya. Ada beberapa kampung-kampung yang ada di Teluk di sini, dan ternyata memang banyak yang belum mengetahui keberadaan pondok pesantren ini. Dan untuk kedepannya, selain mengunjungi, mendatangi silaturahmi ke sekolah-sekolah yang ada di Waisai, saya juga mungkin akan mengunjungi ke kepulauan-kepulauan lainnya, Raja Ampat seperti di Misol, Fafanlap, dan lain sebagainya, kemudian ke Sorong. Nah ini kabupaten-kabupaten yang ada sekitar Waisai, Sorong, Fakfak, Kaimana, Bintuni, yang ada di sekitar, yang ada di Papua Barat ini. Sudah tentu masih banyak yang belum mengenal pondok pesantren ini, dan inilah tugas kami untuk memperkenalkan dengan mendatangi langsung atau dengan menampilkan atau memperkenalkan pondok kami melalui media-media sosial. Apa yang menjadi tantangan terbesar saat ini saat di pondok pesantren di dalam menyampaikan Islam kepada masyarakat secara luas? Kalau saya lihat ya Waisai, karena saya sendiri berasal dari Fakfak. Ya, kalau Fakfak kemudian Waisai ini merupakan daerah-daerah pertuanan atau kerajaan yang saya pikir ya 11-12 ya sama. Kondisinya itu sama sebenarnya. Bahwasanya kami sebenarnya pribumi Muslim yang ada di Papua Barat ini sangat menjunjung tinggi kearifan lokal ya. Sebagaimana di Fakfak itu ada semboyan satu tungku tiga batu. Dalam artian satu tungku tiga batu ini berbagai macam agama, namun beraneka macam agama, namun saling menghormati. Karena yang intinya adalah kekeluarganya tadi. Sehingga untuk hambatan sebenarnya kalau orang tua-tua kami ya menceritakan kepada kami bahwasanya tugasnya kami ini menjaga amanah, menjaga agama para leluhur ini. Kami tidak tahu apa-apa, cuma kami menjaga amanah titipan dari para leluhur orang tua kami. Sehingga disinilah bisa kami masuk melalui pintu dakwah kami melalui ini ya, dengan kekeluargaan ini. Sehingga disinilah bagaimana penjelasan kami kepada masyarakat tentang Islam yang baik itu seperti apa. Pada intinya ketika penyampaian dakwah dengan hikmah, dengan baik kepada saudara-saudara kami Muslim yang ada di Papua ini, sudah tentu insya Allah mereka akan menerimanya dengan baik. Dengan tanpa kita menabrak adat istiadat yang telah ada dan mendarah daging di sini ya, di Papua sini. Jadi kalau untuk hambatan ya pertama tentang bagaimana penyampaiannya kepada masyarakat Muslim yang ada di Papua ini, karena pada dasarnya saya sendiri Papua juga, jadi pada dasarnya itu menerima kebenaran, menerima sesuatu yang baik selama itu tidak menabrak aturan-aturan atau adat istiadat setempat. Kebutuhan yang paling mendesak Sat, untuk kebutuhan pondok sendiri seperti apa Sat? Kebutuhan pondok ya, kalau kita lihat bagaimana background para orang tua santri ya, para orang tua santri kami kebanyakan ya bukan pegawai negeri ya, kebanyakan wira swasta usaha. Dan kalau kita lihat ya, maaf, para santri kami ya, kami di pondok kami ya, untuk pembayaran bulanan kalau saya lihat itu yang paling murah di Papua Barat ini ya. Cuman demikian ya, terasa berat bagi para orang tua santri yang ada di Waisai. Dan untuk mata pencaharian juga sangat sulit, sehingga untuk pembayaran bulanan itu kadang ada yang menunggak ya sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 semester, bahkan ada yang setahun. Dan sudah tentu itu menjadi tantangan kami dan juga menjadi hambatan bagi kami untuk
nombok apa yang kurang itu. Mungkin yang masalah mendasarnya, sehingga menjadi kesulitan juga bagi kami tanpa adanya donatur juga. Kemudian penggajian kepada para karyawan, kepada para guru-guru yang alhamdulillah mereka begitu antusias, para guru ya begitu bersemangat untuk mengajarkan para santri kami yang mana mereka adalah generasi pembawa sunnah di Waisah ini. Kemudian karena mungkin di waktu Papua saat ini sudah jelang maghrib, Ustaz, satu pertanyaan terakhir, pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa ataupun pendengar kita yang menyaksikan acara ini, Ustaz. Ya, baik, satu pesan dari saya ya, alhamdulillah generasi muslim di Papua ini sangat membutuhkan terutama asupan rohani ya, asupan rohani, pemahaman Islam baik kepada mereka. Tentu mereka belum tahu dan belum memahami, sehingga sini tugas kami untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Yang kedua, dan tentu yang kami butuhkan juga di sini adalah kita mengajak para donatur untuk saling sama-sama berbagi rezeki untuk saudara-saudara kita, para generasi muda kita yang ada di sini, agar mereka tetap belajar ilmu agama dan agar akhlak mereka juga terjaga, pergaulan mereka terjaga, bagaimanapun mereka adalah generasi muslim masa depan untuk tanah Papua. Demikian. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas waktu yang diberikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dakwah Ustaz di Papua, tepatnya di Raja Ampat. Ustaz, assalamualaikum. Tapi ikhwatal iman dimanapun Anda berada, demikian informasi yang bisa kita dapatkan mengenai kondisi saudara-saudara kita atau Pondok Pesantren Islamic Center Muaz bin Jabal di Raja Ampat. Dan kita akan masih lanjut dari tema obrolan kita tentang cahaya Islam di ujung timur Indonesia setelah jeda pariwara berikut ini. Program Orang Tua Asuh Cahaya Islam di Timur Indonesia. Dukung program pendidikan untuk anak Muslim Papua. 40 santri siap menanti uluran tangan Anda. Hanya dengan 1 juta rupiah per bulan, Anda telah menjadi orang tua asuh bagi mereka. Metodenya bisa jenis orang tua asuh mandiri atau berserikat. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Nama saya Yusril Tabiar. Tabiar adalah salah satu marga di suku Sebiar, dan bapak saya juga merupakan salah seorang kepala suku di suku Sebiar, tanah Papua. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Saya dari Papua Barat, tepatnya di Pulau Bintuni atau Kabupaten Teluk Bintuni, Kecamatan Kamundan, Desa Kalitami 1. Sekarang saya menuntut ilmu di Pondok Tahfidz Baitul Arqam, Cabang Ulung Kolaka, Kecamatan Latanbaga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah, pada saat ini hafalan saya 6 juz. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan saya untuk terus menuntut ilmu agama. Dan juga saya ucapkan terima kasih, syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, kepada seluruh donatur dan terkhususnya donatur Islamic Center Muaz bin Jabal Kendari atas sebagian hartanya yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa menuntut ilmu di pondok pesantren. Semoga Allah memberikan keberkahan, membalas dengan kebaikan, dan kelak menjadi amal jariah sampai hari kiamat.
Amin. فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fahmi Tabiar. Saya berasal dari pedalaman Kamundan, Bintuni, Papua Barat. Asal sekolah saya boarding school of Baitul Arkom, Polinggona, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Saya lulus pada tahun 2015. Sekarang saya berada di Jakarta. Kegiatan saya untuk sekarang ini, saya menjadi imam di masjid, di salah satu masjid, Masjid Nurul Yakin, Kebun Pala 1, Jakarta Pusat. Kemudian saya juga minta doanya kepada para asatidz, juga asatidzah. Insya Allah di bulan ini tanggal 21 saya akan berangkat ke Sudan untuk melanjutkan pendidikan di sana. Saya mohon doanya semoga dilancarkan, dimudahkan, tetap istiqomah dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang terakhir, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada donatur Islamic Center Muaz bin Jabal. Jazakumullahu khair, yang telah memberikan keluasan rezekinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan donatur dan menjadi amal jariah kelak di yaumul akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu abadan ba'ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diman Bau. Saya dari Kalitami, Distrik Kamundan, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Saya pernah sekolah di Madrasah Aliyah Baitul Arkom, Polinggona, Sulawesi Tenggara pada tahun 2013 dan lulus 2016. Kemudian saya kuliah di PTIK, Pendidikan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta Selatan, wisuda 2021. Dan alhamdulillah sekarang saya ngajar sekaligus imam di Masjid Al-Falah, Pangkalan Marinir TNI Angkatan Laut, Kota Biak. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh donatur, terkhusus Islamic Center Muaz bin Jabal, yang dengan keikhlasannya para donatur sehingga kami semua, terkhusus anak-anak Papua, bisa seperti ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan menjadi amal jariah di hari kiamat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kantor pusat Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Telepon dan WA 0852 8171 0906. Ambil kesempatannya, raih pahalanya. Sahabat Mas, dimanapun Anda berada, masih di program Bincang Akhir Pekan dengan tema Cahaya Islam di Ujung Timur Indonesia. Dan kita sedang membahas atau membicarakan bagaimana pendidikan Islam di ujung timur Indonesia ini. Kemudian terkait tentang program orang tua asuh ini yang sudah berjalan beberapa tahun, Ustaz, ya. Yang paling dirasakan beratnya di mana, Ustaz? Sungguhnya dia tidak berat, andaikan semua kita sekalian bahu-membahu. Alhamdulillah. Ya, kalau seandainya kita bahu-membahu tidak ada sesuatu yang berat. Tentu sebagaimana pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, gitu ya. Namun kita sayangkan belakangan kemudian untuk gotong royong di dalam
sama-sama mengemban beban kafalatul talabul ilm ini kemudian agak berkurang ya, mungkin dengan kondisi saat ini ekonomi yang mungkin agak menurun, sehingga kemudian saat ini kami agak tertatih-tatih memang untuk melanjutkan program ini. Tetapi kalau seandainya kami lihat pada hasil yang diraih dari program ini, tentu ini adalah menjadi sebuah motivasi tersendiri ya. Alhamdulillah para santri kita saat ini adalah banyak yang telah berhasil menjadi para duat, menjadi sebagian dari mereka jadi pimpinan pondok-pondok pesantren. Masya Allah. Gitu kan. Nah. Pimpinan mereka saat ini sudah menjadi pimpinan pondok pesantren. Kemudian ada yang melanjutkan ke luar negeri, sudah ada sebagian dari mereka ada yang kembali, dan juga semoga mungkin ada akhuna Ali Fahmi. Kefhal ya Zul. Nampaknya sudah bisa terkoneksi. Sudah terkoneksi belum? Ahib Fahmi. Ahib Fahmi saat ini sedang Oh, sudah dapat. Masukkan juga ke studio. Gimana kabar? Alhamdulillah khair Ustaz. Halan. Suara kami baik? Atau Iya, kurangnya yang berpartisipasi dalam masalah ini mungkin karena sebagian dari kalangan kaum muslimin belum mengetahui tentang fadilah dan keutamaan di dalam membantu para penuntut ilmu di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. bukannya itu masuk salah satu yang berhak mendapatkan zakat emas, Ustaz? Tentu saja masuk ke dalam kategori fisabilillah. Ya, sebagaimana difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dan banyak para ulama rahimahullah yang menyebutkan masalah ini. Bahkan juga disebutkan oleh Ibnu Abidin ya, annahu talzamu 'alal muslimin kifayatu talabul ilm. Beliau katakan bahwa memberikan bantuan kepada para penuntut ilmu ini adalah merupakan bagian dari kewajiban kaum muslimin, sampai kemudian beliau mengatakan andaikan kaum muslimin tidak mau untuk mengeluarkan untuk membantu para penuntut ilmu di dalam menuntut ilmu agama, setelah mereka keluar menuntut ilmu agama, maka pemerintah sebenarnya memiliki kewenangan untuk memaksa mereka mengeluarkan sebagian dari harta mereka untuk membantu saudara-saudara kita atau anak-anak yang menuntut ilmu ini, para penuntut ilmu. Masya Allah. Ya, kenapa? Karena dia adalah bagaikan zakat. Sebagaimana zakat kapan kemudian tidak dibayarkan, maka pemerintah memiliki hak dan kewenangan untuk memaksa mereka membayarkannya, maka demikian juga di dalam membantu para penuntut ilmu gitu. Masya Allah. Ya. Itu punya keutamaan tersendiri, Ustaz. Ya, bahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ketika juga diriwayatkan oleh Waqi', oleh guru dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan, ya la a'lamu fihi atau la a'lamu minal ibadah syai'an afdal min ay yu'alliman nas kifayata talabul ilm. Beliau katakan, saya tidak mengetahui adanya ibadah di antara ibadah yang paling afdal daripada mengajarkan kepada manusia, memberitahukan kepada manusia tentang pentingnya memberikan bantuan kepada para penuntut ilmu. Masya Allah. Ya. Terus mungkin kita sudah terkoneksi kembali dengan akhuna Ali Fahmi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar akhi Ali Fahmi? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah Ustaz.
Sound bisa masuk ke studio. Ya. Sudah berapa hari atau sudah berapa lama di Sudan nih? Saya baru berjalan 4 hari Ustaz di Sudan. Antum di Khartoum sekarang atau di Durman? Di Khartoum Ustaz. Hanya di Khartoum. Di Jamiah Afrikiyah Al-Alamiyah atau di mana? Antum belajar sekarang? Al-Afrika Al-Alamiyah. Ya, tinggal di Sakan. Jaringannya juga nggak terlalu bagus. Kalau saya lihat 40 tahun Yang lalu? jadi Sudan seperti Indonesia 40 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu mungkin. Nah, Ali Fahmi, dengan program Orang Tua Asuh ini apa yang dirasakan? Yang saya rasakan dari program Orang Tua Asuh semenjak di Baitul Arqam itu alhamdulillah luar biasa sekali ya. Jadi benar-benar sangat membantu mulai dari kebutuhan sehari-hari, bulanan, juga kebutuhan sekolah, itu luar biasa sekali gitu ya, sangat membantu. Jadi selama saya tiga tahun di Baitul Arqam itu benar-benar saya full beasiswa gitu. Dari orang tua bisa dibilang 3 tahun ya nggak ada sama sekali. Jadi betul-betul saya dapat full dari orang tua asuh yang diadain oleh Ustadz Zezen sendiri. Itu luar biasa. Pernah nggak membayangkan sebelumnya bahwa akan bisa sampai di Sudan hari ini dan juga ikut program Orang Tua Asuh ini sebelumnya? Sebelumnya saya nggak pernah bayangin seperti itu, Ustadz. Alhamdulillah di Baitul Arqam semenjak di sana sampai tamat Alia, kemudian saya lanjut lagi saya dikirim ke Jogja waktu itu. Saya dikirim sama Ustadz Sihab sampai di Jogja. Di Jogja saya masuk pondok pesantren setahun. Setelah situ kemudian berjalan waktu terus akhirnya alhamdulillah sampai juga di Sudan. Nah, dari program yang ada dengan ilmu yang saat ini sudah dimiliki, ada nggak rasa kesyukuran tersendiri? Ada, alhamdulillah. Saya bersyukur sekali, luar biasa sekali. Juga sangat berterima kasih kepada donatur, gitu kan. Terkhusus juga orang tua asuh, juga Ustadz Zezen, gitu kan, selaku pelaksana atau pembina orang tua asuh, beliau luar biasa. Paling berkesan dari program ini apa? Yang sangat berkesan di sini jadi benar-benar membantu kita dari yang istilahnya kita benar-benar nggak punya gitu, Ustaz. Benar-benar istilahnya mulai dari biaya benar-benar kita berkecukupan sekali, apalagi kalau misalnya mengharapkan orang tua itu sangat nggak bisa, dan adanya program ini itu luar biasa gitu. Dan kalau kayaknya mungkin saya rasa pas kesini udah nggak ada kayaknya. Jadi kita pas ada teman-teman lagi yang mau ke Baitul Arqam, kita agak ini juga, Ustaz, agak jadi kayak udah nggak seperti dulu lagi gitu jadinya, Ustaz. Dan dari program Orang Tua Asuh ini kan bagaimana pendidikan Islam bisa dirasakan oleh teman-teman nih. Saat ini Akhi Ali Fahmi untuk pendidikan Al-Quran atau pendidikan Islam sendiri, Al-Quran yang dihafal saja berapa juz? Alhamdulillah saya waktu di Jogja selesai, saya lanjutin lagi di Jakarta. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang saya lanjut di Sudan, rencana sekalian saya mau ngambil sanad di Sudan. Tanggapan pernah nggak Ali Fahmi menanyakan ke orang tua tanggapan mereka dengan program ini seperti apa? Saya pernah nanya ke orang tua. Jadi orang tua istilahnya sangat bersyukur gitu ya, ada program seperti ini. Istilahnya itu sangat benar-benar membantu orang tua benar-benar nggak punya, dan sangat istilahnya ada dukungan juga bantuan dari program asuh ini.
Jadi benar-benar mendukung, memudahkan, melancarkan orang tua saya, khususnya juga teman-teman yang lain pada umumnya, memudahkan kita juga orang tua untuk bagaimana meneruskan anak-anak mereka yang memang punya, jadi kita ingin punya basic agama, tapi kadang kita tertahan di biaya, Ustaz. Jadi adanya program ASU ini sangat benar-benar membantu gitu. Akhi Fahmi, ke depan setelah mungkin pendidikan di Sudan, rencana apakah akan pulang kampung untuk menjadi dai atau membuat dakwah di sana? Ya, jadi insya Allah saya berencana setelah di sini saya pulang, berencana juga mau bangun pondok, Ustaz, insya Allah. Nah, karena tadi sempat ada hafalannya sudah selesai, mungkin bisa nggak ada berapa ayat yang dibacakan atau dihafalkan untuk pemirsa ataupun pendengar kita? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Allah, jazakumullah khairan kepada akhuna Ali Fahmi, dan tak lupa kami mendoakan semoga dimudahkan pendidikannya di Sudan dan bisa kembali ke Papua untuk mengembangkan dakwah Islam di sana. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik akhuna Fahmi. Masya Allah. Dengan akhuna Darlan Rashid yang juga penerima manfaat dari program Orang Tua Asuh yang saat ini sedang berada di Sukoharjo, dan Masya Allah beliau sudah jadi pimpinan pondok pesantren. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum. Masya Allah. Iya. Gimana kabarnya, akhi? Alhamdulillah baik. Sudah berapa lama di Sukoharjo? Bulan. Realisasi Imam dan Dai Islamic Center Muaz bin Jabal sempat ke Mesir katanya ya? Bisa terkonek. Akhuna Darlan, bisa dapatkan audio dari kami, suara kami bisa terdengar? Iya, Ustaz.
pondok sempat ada kabar bahwa melanjutkan pendidikan dari Prokit ke Mesir. Alhamdulillah, jadi sejak dulu sebelumnya kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Qudama dan para Ustaz yang lainnya. Mohon maaf belum bisa sampai hari ini belum bisa silaturahmi karena memang masih perantauan. Mohon doanya dari para satya, semoga Allah SWT memudahkan kami bisa tetap menjalani istiqomah. Kemudian berkenan dari pertanyaan Ustaz. Alhamdulillah dulu sejak selesai Profit, alhamdulillah kami angkatan pertama di Profit, dan sejak kami lulus, alhamdulillah kami diterima di Mesir. Waktu itu kami ada 3 orang dari angkatan pertama yang berangkat ke Mesir. Saya termasuk, kemudian baru Ulum dan yang lainnya, alhamdulillah bisa diterima di sana dan sampai saat ini kami masih di sana. Kemudian untuk program orang tua asuh sendiri didapatkan ini waktu di Prokit ya? Alhamdulillah dulu kami di awal-awal alhamdulillah dapat beasiswa. Alhamdulillah kami tidak diberikan tanggungan biaya selama sekolah di Prokit dulu 2 tahun. Alhamdulillah semuanya digratiskan. Jazakumullah khairan kepada para donatur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomahan dan menjadikan harta-harta para donatur menjadi timbangan kebaikan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan aktivitas saat ini di Sukoharjo sebagai pimpinan pondok pesantren? Alhamdulillah, mungkin kalau dibilang pimpinan, bukan pimpinan, serta hanya diamanahkan sebuah program pesantren, yang itu programnya 1 tahun, program bahasa Arab. Alhamdulillah kami di sana diamanahkan di kepengasuhannya pondok pesantren. 4 tahun? Ya, Ustaz. Berapa tahun? Ini baru jalan, Ustaz. Nah, dan alhamdulillah sebelum kami memutus komunikasi karena waktu yang terbatas, ada nggak pesan yang ingin disampaikan Huna Dahlan Rashid kepada para donatur atau mungkin kepada pemirsa kita yang saat ini sedang menyaksikan atau mendengarkan program Bincang Akhir Pekan ini? Ada pun beberapa mungkin rasa terima kasih kami kepada para donatur. Yang pertama terutama yang khusus para asatid yang sudah bercapaian berkali kami, sehingga alhamdulillah sampai hari ini kami masih tetap menuntut ilmu istiqomah. Kemudian kepada para donatur kami menyampaikan banyak terima kasih jazakumullah khairan dan memberikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebagaimana firman-Nya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala membeli dari kaum muslimin harta-harta mereka dan jojo mereka yang digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala atau yang digunakan untuk memfasilitasi para penuntut ilmu atau siapa saja yang difasilitasi pada kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan membelinya dengan surganya sebagaimana disebutkan para ahli tafsir. Maka ini menjadi sebuah motivasi yang kami dan akan terus bergembira. Semoga kemudian para donatur senantiasa beristiqomah bisa mengelolkan harta yang Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kami para penuntut ilmu juga siapa yang ilmu di sana mereka sangat membutuhkan donasi-donasi untuk menunjang berjalannya dan kelanjutan lancarnya para mungkin itu Allah Ta'ala. Kepada Akhuna Dahlan, semoga Allah memudahkan
urusan dan aktivitasnya di Sukoharjo. Nah, Ustaz, yang menarik ini ketika program-program yang sudah berjalan, Ustaz, sudah kelihatan, Masya Allah, hasilnya, Ustaz, ya. Alhamdulillah. Mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin kepada para donatur atau para kaum muslimin yang ikut mendukung program ini. Ya tentunya bahwa saya katakan tadi, kalau seandainya dia sodakoh itu adalah memiliki nilai dan keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam artian kata sodakoh bersifat umum. Apatah lagi kemudian jikalau sodakoh itu adalah diarahkan kepada sebaik-baik amalan gitu. Sebagaimana kita ketahui kan Nabi SAW beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tapi kalau seandainya kita sekarang berbicara tentang misalnya infak konsumtif, ya, berinfak konsumtif. Katakan Nabi SAW beliau bersabda, man at'ama mu'minan at'amahullahu min simaril jannah. Barang siapa yang memberikan makan kepada seorang mukmin, maka Allah akan memberikan makan dari buah surga, gitu kan. Wa man saqa musliman amdama saqahullahu min rahiqil maktum. Barang siapa memberikan minum kepada seorang muslim dalam keadaan kehausan, maka Allah akan memberikan minum kepadanya dari minuman surga, dari rahiqul maktum. Kalau seandainya saja ini adalah merupakan bentuk sedekah umum, keutamaannya seperti itu, apalagi jikalau sedekah ini diberikan kepada para penuntut ilmu. Dan kemudian berikutnya juga sesungguhnya dia bukan hanya bersifat konsumtif, tetapi juga bersifat produktif, walaupun tentu adalah masanya adalah jangka panjang. Ya, karena seorang penuntut ilmu setelah misalnya ketika kita bantu dia di dalam menuntut ilmu, gitu kan, kita penuhi kebutuhannya. Karena kan pada umumnya santri-santri kita yang mendapatkan program orang tua asuh ini kan mereka semuanya tinggal di asrama, makan, minum, semua di dalam asrama, tinggal di asrama. Baik, maka semua keutamaan sodakoh kepada fuqara pada umumnya didapatkan di program ini. Kemudian berikutnya lagi, Anda dapat bayangkan, ya, kalau seandainya saja seorang wanita Bani Israel yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena memberikan minum kepada seekor anjing dalam keadaan kehausan, apatah lagi kemudian kalau sodakoh kita berikan kepada para penuntut ilmu. Dan antum bisa bayangkan sendiri bagaimana kalau seandainya kita sekalian memberikan sodakoh kita, ya, dalam program orang tua asuh ini kepada para penuntut ilmu. Kita lihat aktivitas dari para penuntut ilmu kita dari mulai sebelum fajar. Mereka sudah melaksanakan sholat tahajud, mereka sudah membaca Al-Quran, menghafal hadis, baru kemudian setelah itu sholat, ya, sholat subuh berjamaah, habis itu kemudian ada kegiatan halaqah, kemudian kegiatan mereka seakan-akan full. Jadi kalau saya ini kan kalau kita bisa bayangkan, ya, kira-kira santri itu maksiatnya kapan? Masya Allah. Sangat sempit waktunya. Ya, sangat sempit waktunya karena ya, semuanya terstruktur dengan baik. Maka ketahuilah ketika antum kemudian menjadi orang tua asuh, ya, menyantuni katakan para penuntut ilmu ini yang belajar menyebutkan dirinya menuntut ilmu agama, setiap kali mereka membaca Al-Quran, setiap mereka membaca hadis Nabi SAW, menuntut ilmu agama, sholat berjamaah, saum sunnah, saum tahajud, saum tahajud, kemudian duduk di halaqah ilmu dan seterusnya, semua antum mendapatkan mendapatkan manfaatnya, pahalanya. Karena Nabi SAW beliau bersabda, ad-dalu alal khair kafa'ilihi. Ya, orang yang menunjukkan pada kebaikan seperti dia melakukannya. Dia yang melakukannya. Terlebih kemudian apabila kita melihat hasilnya tadi, Masya Allah, misalnya akhuna Ali Fahmi, dia sudah hafal Al-Quran 30 juz. Sekarang sudah berencana untuk mengambil sanad. Tapi kemudian juga banyak anak-anak dari Papua yang mungkin tadi dalam iklan sebagian, karena kita tidak sempat untuk melakukan perekaman kepada semua anak-anak yang berasal dari Papua misalnya. Ya, setiap kali mereka membaca Al-Quran, mereka kemudian menjadi para duat. Tadi ada yang menjadi pimpinan pondok pesantren. Ya, ini sekarang beberapa pondok pesantren dipimpin oleh anak-anak alumni dari program orang tua asuh ini. Bayangkan bagaimana Nabi SAW beliau telah bersabda, man da'a ila hudan kana lahu misla ajri man da'a ila hudan, ya, kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ahu. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk,
maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau seandainya saja anak-anak kita ini kemudian menjadi para dai, menjadi para ustadz, menjadi para kiai, para ulama, mereka sekian banyak akan memiliki santri dan seterusnya. Kemudian sementara kita sebagai orang tua asuh, dia hanya boleh dikatakan menyalurkan dana. Ya, menyalurkan dana. Baik, uang katakan 1 juta rupiah yang saat ini kita gulirkan untuk program orang tua asuh, ini adalah nothing ya nih. Sangat remeh sekali bagi sebagian orang menurut saya. Betul, ya, bagi sebagian orang. Tetapi dengan itu kita mendapatkan semua pahala penuntut ilmu, akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya, ya, akan mendapatkan pahala amalan yang dikerjakan oleh para penuntut ilmu itu. Kita lihat sabda Nabi SAW, man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan seorang prajurit untuk berperang, maka sama dengan dia telah berperang. Barang siapa yang menyiapkan seorang penuntut ilmu untuk mempelajari ilmu agama, menghafal Al-Quran, maka seakan-akan dirinya ya yang melakukan hal itu. Kemudian ada satu hal lagi yang mungkin menarik bagi sebagian orang. Apa itu? Ya, bahwa memberikan bantuan kepada para penuntut ilmu, ilmu agama maksud saya di sini, adalah merupakan salah satu sebab dilapangkannya rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala ada 2 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansar. Nah, salah seorang di antara mereka itu sibuk mencari nafkah. Ya, pergi berkebun, berdagang dan sebagainya. Sementara saudaranya yang satu, dia hanya sibuk menuntut ilmu, ya, bersama dengan Nabi SAW di Masjid Nabawi. Sehingga kemudian sahabat yang tadi bekerja keras untuk mencari nafkah, secara manusiawi agak komplain lah sedikit. Betul. Ya, kenapa sih ini saya aja yang nyari nafkah, sementara dia hanya duduk-duduk di majelis ilmu. Akhirnya kemudian mengadu kepada Nabi SAW. Ya, setelah mengadu kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW justru mengatakan, la'allaka turzaqu bihi. Semoga saja rizki yang kamu peroleh itu sebenarnya sebabnya adalah karena sebab saudaramu yang menuntut ilmu itu. Oleh sebab itu, turut berpartisipasi di dalam kegiatan atau dalam program orang tua asuh ini biidznillah ta'ala akan menjadi penyebab keberkahan pada rizki kita. Dan Anda boleh tanyakan khususnya kepada orang-orang tua yang memiliki anak di pondok pesantren. Ketika antum membelanjakan harta antum untuk anak antum di pondok pesantren, antum merasakan keberkahan pada keberkahan pada harta antum. Banyak orang tua yang mengatakan, dulu ketika anak saya di pesantren, Masya Allah kayaknya mudah deh saya berusaha. Tapi setelah anak kita selesai dari pondok pesantren, kayaknya berkurang gitu. Nah, di sini kan ini sangat sulit untuk dilogikakan gitu. Tapi ini adalah benar-benar sesuatu yang terjadi begitu ya. Jadi sehingga dengan demikian kita katakan bahwa mari kita bersama-sama bahu-membahu untuk mensukseskan program orang tua asuh ini, karena tanggungan yang harus kita pikul bersama itu juga sangat berat sungguhnya. Ini baru ketika kita berbicara di lembaga yang berafiliasi ke Islamic Center Mu'adz bin Jabal ya. Saat ini kita kurang lebih ada sekitar 151 santri yang menjadi program tanggungan dari Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Ya, tentu apabila kita berbicara program ini berhasil, tentu adalah harapan kita bisa melebarkan sayap. Saudara-saudara kita misalnya di Mentawai ada Islamic Center di Sibirut juga bekerja sama dengan kami, dan sebagian dari anak-anak mereka juga dikirim kepada kami. Di sana kita ketahui adalah kawasan minoritas Muslim dan kemudian dari sebagian dari kalangan mu'alaf gitu kan. Saudara-saudara kita ada di Sanggau, ya, di perbatasan Kalimantan dengan Malaysia. Di Sanggau, di sana juga ada Islamic Center Al-Hazam misalnya. Banyak juga kita sharing kemudian bagaimana kita memikirkan untuk orang tua asuh ini. Kemudian ada Islamic Center kita juga yang ada di Ende di Papua. Ya, juga kendala yang dihadapi diantaranya adalah sama berkenaan dengan
program orang Biaya tua asuh ini, pendidikan. biaya pendidikan untuk membina anak-anak para mu'alaf atau para du'afa yang kemudian tentu harapannya adalah bisa kita bina, bisa kita sekolahkan. Namun sangat disayangkan kesadaran umat Islam tentang masalah ini masih sangat minim, sehingga kita kembali mengingatkan kaum muslimin akan program ini, ya, program orang tua asuh yang dipelopori oleh Islamic Center Mu'adz bin Jabal ini. Harapannya tentu program ini adalah terus berkesinambungan, dan kita tadi telah melihat bagaimana salah satu buah ya dari hasil program ini. Ya, waktu itu ada dengan Ali Fahmi itu ada sekitar 22 anak Papua yang saat itu gelombang pertama kita ambil. Mereka kemana sekarang ini? Saat ini ada rata-rata sudah menjadi dai lah, sudah menjadi dai. Sebagiannya ada yang jadi imam, kalau tidak salah ada yang cukup viral di jaring sosial itu di Manbau atau siapa, yang sekarang menjadi imam di Masjid Angkatan Udara kalau tidak salah. Ya, dan mungkin ada kalau ada rekamannya bisa diputar jadi dengan suaranya yang sangat merdu. Dan banyak ada anak-anak kita yang dari Maluku, ya, anak-anak kita yang dari Halmahera. Ya, alhamdulillah mereka kembali sudah menjadi para penghafal Al-Quran, sudah menjadi para duat ilallah azza wajal. Tentu ini adalah menjadi investasi bagi kita sekalian, terutama juga kami mengucapkan jazakumullah khairan yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, Ustaz. Kemudian tadi sempat ada iklan di jeda tadi, Ustaz, itu 40 santri. Ini fokus dulu untuk 40 santri ini yang di Papua Islamic Center Raja Ampat, Ustaz, ya? Ya, kita harapkan kita agak lebih berfokus saat ini adalah ke Papua, walaupun tentu di Wakatobi juga kita punya ada sekitar 20 santri yang juga menjadi tanggungan dari Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Kemudian juga ada di pondok pesantren di sebagian di Labibia ada sekian belas orang. Kemudian juga di pesantren Tahfidzul Quran di Kolaka, ya, di Polinggona. Kemudian di program kaderisasi imam dan dai itu sendiri saat ini ada puluhan orang juga yang semua juga tentu bagian dari memberikan membutuhkan adanya sokongan dari para donatur untuk program orang tua asuh ini. Ya. Dan tentu ini menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama, dan sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada peluang untuk tahap pertama 40 santri yang saat ini di Papua, tepatnya di Islamic Center Raja Ampat, yang membutuhkan uluran tangan dari para muslimin. Tentu yang cepat yang dapat saja. Dan tentu 40 ini juga tidak semuanya ada di Raja Ampat. Di sana juga ada santri-santri kita yang berasal dari Papua yang ada di pondok pesantren lain. Ya, sehingga kemudian harapannya tentu biinillahi ta'ala never to ya tidak akan pernah terlambat gitu ya. Never too old to donate. Tidak pernah ada kata terlambat, tetapi yang jelas harapannya kalaupun seandainya kita tidak bisa untuk menyantuni satu program untuk seorang anak, misalnya, yang nilainya itu adalah 1 juta 1 bulan, minimal adalah kita turut berpartisipasi. Misalnya gini, anak ngambil 200.000 per bulan misalnya. Tidak cukuplah satu orang, ya. Boleh itu. Boleh, tidak menjadi masalah. Ya, ma'alal muhsinina min sabil, tidak ada celaan bagi orang yang berbuat baik. Oh, masya Allah. Jazakumullah khairan atas informasi, dan juga program ini ternyata sudah berjalan beberapa tahun yang lalu dan telah menghasilkan banyak alumni yang saat ini sudah tersebar. Ada yang menuntut pendidikan atau melanjutkan pendidikan, dan ada juga yang sudah langsung terjun ke masyarakat sebagai dai dan imam-imam masjid. Dan kami membuka kesempatan bagi sahabat Mas sekalian untuk berpartisipasi dan mengambil bagian dari program orang tua asuh yang saat ini digagas oleh Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa nanti menghubungi nomor kontak yang tersedia di layar kaca, ataupun mungkin nanti di jeda iklan yang telah disiapkan oleh tim media kita. Dan untuk lebih jelasnya bisa nanti menghubungi nomor 0852 8171 0906.
Dan sekian bincang akhir pekan kita di hari ini di tema Cahaya Islam di Ujung Timur Indonesia. Saya Nur Junaid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.